Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam Lunch with Jesus. Semoga keadaan saudara-saudari sehat karena perlindungan Tuhan yang maha baik. Saudara-saudari, salah satu kegiatan saya sebagai asisten imam adalah mengantarkan komuni kepada umat. Mereka tidak dapat datang merayakan Ekaristi karena sakit ataupun karena usia yang sudah sepuh. Mereka ada yang terbaring di ranjang, namun juga ada yang masih mampu duduk dan berjalan. Biasanya saya membagikan komuni 1 minggu 1 kali, pada hari Sabtu, namun lebih sering hari Minggu, usai perayaan Ekaristi. Saat awal terjadi situasi tidak kondusif oleh karena pandemi, tidak terpikir oleh saya apa yang nanti akan terjadi. Lalu keadaan kemudian menjadi memburuk. Pemerintah mengeluarkan suatu himbauan agar kita menghindari keramaian dan menjaga jarak. Kemudian sekolah juga meliburkan para muridnya. Gereja juga kemudian menghimbau agar pertemuan umat, doa lingkungan, persekutuan doa juga diliburkan. Maka kemudian timbul pergumulan dalam diri saya. Apakah mengantar komuni untuk orang sakit juga sebaiknya diliburkan? Semuanya demi untuk kesehatan bersama. Beberapa hari berselang, salah seorang pastor di paroki kami menyatakan bahwa pelayanan komuni tetap dapat dilakukan. Dan itu menjadi sinyal yang pertama buat saya. Hanya saja saya saat itu masih ragu. Saya masih perlu menguji. Tapi sebetulnya saya masih takut dan khawatir kalau saya tetap menjalankan mengantar komuni, bila nanti terjadi sesuatu dengan kesehatan umat yang saya layani ataupun kesehatan saya sendiri. Ini bisa menjadi persoalan yang serius. Pada suatu hari di minggu terakhir Prapaskah, saya mengantar komuni ke rumah seorang ibu. Saya telah mengenakan masker dan berbekal hand sanitizer. Saya melihat ibu ini pun ternyata juga mengenakan masker. Tersedia pula hand sanitizer di atas meja. Luar biasa, ibu ini ternyata mau menyambut komuni dengan protokol kesehatan. Maka ini menjadi sinyal yang kedua bagi saya. Usai ibadat, saya berbincang dengan ibu ini dan menyampaikan, Ibu, minggu depan kita sudah merayakan Palma. Apakah Ibu akan tetap menyambut komuni? Mengingat kita ada dalam situasi tidak kondusif. Kita diminta stay at home. Lantas ibu ini kemudian menjawab, Pak Anton, jika Bapak berkenan, saya ingin menyambut komuni. Saya ingin Bapak datang kembali minggu depan. Wow, luar biasa. Dan ternyata luar biasa double pada saat umat yang lain pun, seorang bapak juga ingin menyambut komuni minggu depan. Ini tentu menjadi satu hal yang luar biasa. Betapa Tuhan menempuh risiko untuk menghadirkan karya keselamatannya. Baik Tuhan, saya akan melanjutkan ibadat komuni. Saudara-saudari yang terkasih, usai ibadat komuni pada hari itu, ibu ini menyatakan, Pak Anton, salam untuk ibu dan anak-anak. Saya akan mendoakan Bapak sekeluarga tetap sehat. Sampai jumpa minggu depan. Wow, ini adalah sinyal yang ketiga, sinyal yang lengkap dari Tuhan terkait pelayanan komuni yang saya lakukan. Saudara-saudari yang terkasih, pulang dari mengantar komuni, hati saya dipenuhi dengan kagum dan heran atas iman kepercayaan ibu dan bapak yang saya layani. Mereka sama sekali nggak takut dengan keadaan di sekelilingnya. Mereka memilih tetap percaya kepada Tuhan. Iman mereka tetap besar
iman mereka tetap ada. Inilah yang sesungguhnya Tuhan kehendaki bagi kita. Saudara-saudari, ada satu hal yang menarik yang pernah Yesus nyatakan dalam kitab suci. Mari kita membuka Injil Lukas bab 18 ayat 8b. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara-saudari yang terkasih, ini adalah sebuah pernyataan dari Tuhan Yesus yang ia sampaikan dengan bertanya. Saya merasa sedih. Mengapa? Sepertinya jawaban dari pernyataan Yesus itu tidak ada iman Tuhan, ataupun kalau ada, sangat sedikit Tuhan. Benar Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Dalam Alkitab hanya dicatat 2 kali Yesus pernah memuji iman seseorang. Betul, hanya 2 orang yang pernah dipuji karena besar imannya. Perwira Romawi yang bawahannya sakit, dan perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan. Mereka bukan murid Yesus. Mereka bukan orang Yahudi, tetapi mereka punya iman yang besar. Saudara-saudari, ini sungguh menegur saya. Betapa selama ini saya telah mengikut Tuhan, melayani di sini dan di situ, ikut kegiatan ini dan itu. Namun terkadang kurang beriman, kadang kurang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudari, minggu demi minggu, bahkan bulan berganti bulan berlalu. Hingga sampai saat ini saya masih tetap melakukan pelayanan komuni. Dan puji Tuhan, saya tetap sehat. Para umat yang saya layani juga sehat. Termasuk juga keluarga saya sehat. Sungguh saya bersyukur bahwa Tuhan melindungi saya dan kami semua. Ini tentu mengembirakan saya untuk tetap terus menjalankan apa yang Tuhan kehendaki bagi saya. Setidaknya saya akan tetap terus melayani mereka. Mari kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur atas iman yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kiranya Engkau senantiasa mengobarkan iman kami, menjaga iman kami, menambahkan iman kami. Pada saat kami mulai kurang percaya, biarlah hidup kami senantiasa hanya bersandar kepada Engkau. Karena hanya Engkaulah yang mampu menolong kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saat Tuhan datang kembali, semoga iman didapati. Mari kita kembali Ekaristi. Semoga Tuhan memberkati.